saya begitu dapat undangan ini saya senang sekali. Waktu saya bilang sama tim kita harus ke sana karena disinilah kabupaten yang pertama kali kepala daerahnya tidak seakidah dengan saya, tapi ngundang saya dan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Ini coba mau pencoblosan pilcaleg ini, datang semua anggota DPR. Waktu mau dipilih, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartu namaku. Masalahmu, telepon saya 24 jam. Ini nomor teleponku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Melinau? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Islamlah secara benar, jangan Islam pencitraan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Jaga kok. Setan juga itu kasih goyang-goyang. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ceramah ini, setan berusaha agar kita tidak dengar ceramah. Apa dia bilang setan di rumah? Dia mau kau datang malam capek, tidur mako. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Alhamdulillah. Tapi apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi supaya tidak dengar ceramah. Apa yang bilang setan? Jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP itu godaan setan. Bagaimana kamu ceramah kalau kau begini? Saya doakan ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu HP, bisa? Simpan. Bisa? Sudah dikasih tahu begini, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan cilaka. Simpan HP, bisa? Ustaz, kita mau rekam. Kalau Bapak Ibu rekam, pasti suara tidak jelas. Kau tidak bisa konsentrasi karena HP-mu di kuliah. Tapi saya mau dengar nanti Ustaz. Tuh ada kamera saya bawa. Saya bawakan khusus warga Malinau. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz, gampang nonton YouTube.
Judulnya nanti Gaspol Kabupaten Malinau. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Simpan HP-nya ya, Bu. Jaga kok. Bisa simpan HP? Bisa. Bisa. Dan kata Allah, jangan, musuhmu bukan polisi, musuhmu bukan tentara. Bu, jangan kau musuhi polisi. Bapak Ibu pernah tidak bayangkan seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Motormu dirampok, siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Pak Imam aja hilang motornya. Ayo, siapa kau cari? Polisi. Kalau tanahmu diserobot, kau lapor kemana? Polisi. Ayo, anakmu dibunuh, siapa kau cari? Polisi. Suamimu hilang, siapa kau cari? Masa polisi? Ya suamimu lah kau cari. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama menjaga Republik Indonesia. Makanya kan kau musuh polisi. Kalaupun ada polisi di jalan, kau melanggar, kau dalil rambu-rambu, saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana steng kamu? Ini Pak. Mana SIM-mu? Ini Pak, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau bohong. Maksudnya apa? Itu Honda jaketmu, motormu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Kita bisa hadir di tempat ini juga karena izin dan kita dijaga oleh polisi Republik Indonesia. Ibu-ibu enak kok duduk ceramah toh, dengar polisi kasihan di luar. Makanya kita harus menghormati bapak-bapak polisi kita yang melindungi dan melayani serta mengayomi masyarakat Indonesia. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Sejak Rasulullah 1000 tahun yang lalu, ini ayat tiap Jumat pasti dibaca. Kalau di kantor bupati ada pengumuman bupati yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat diulang, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, jangan dulu, belum 2 periode. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, biar sudah tua juga. Jangan takut ya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, mau atau tidak, jabat ada tidak, sehat atau sakit, tua atau muda, tiba saatnya pasti kamu mati. Maka yang jadi mati bukan masalah. Yang jadi mati, kata Allah, yang jadi masalah
illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai umat Islam, kamu mengaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ya, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya suka menerima serangan fajar waktu pilpres kemarin. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Wani biro. Ini semua ini. Sekarang biar majelis taklim juga soalnya pandai sekarang minta disogo. Pak Bupati tenang Pak, majelis taklim kami ada 70 orang, kami bisa atur Pak, tapi tolong belikan kami seragam. Ini semua ini. Bu, dengar nih. Ya, tenang Pak, tenang. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang sudah terlanjur menerima uang serangan fajar, solusinya, jalan keluarnya, kembalikan uangnya orang. Ya, Ustadz sudah habis Ustadz. Jalan keluarnya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Maka mereka yang sudah terlanjur menerima, bertobat kepada Allah, bulan 11 yang akan datang pilkada, jangan lagi kau terima uang sogok. Ibu-ibu saya tanya, halo ibu, bu, kalau terima uang 300.000 kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Tapi yang pasti 300.000 yang kau terima atau kau tolak itu menentukan masa depan Kabupaten Malinau yang akan datang. Ya, bisa menolak uang sogok. Nah, 15 orang. Bisa menolak uang sogok. 200 orang. Bisa menolak uang sogok. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka ingkar janji di bulan 11 nanti, buat hidupnya menderita lahir dan batin. Nah, itulah sebabnya kita dilatih 1 bulan Ramadan untuk tidak memakan, jangankan yang haram, yang halal saja kita bisa tahan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kalau mau lihat hasil Ramadan ini, lihat bulan 11 yang akan datang. Terima atau tidak, insya Allah menentukan masa depan bangsa kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? 10. Cacat kok itu? Dari jari-jari 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya.
Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan, Bu? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak, jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan cepat, mana bisa dihitung. Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Tapi malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di padang liu burung, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah. Maka saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Tapi saya mau dengar kita tanding, mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, maka yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu ya. Nah, ibu-ibunya dulu, emak-emak dulu. Ras terkuat di muka bumi. Ayo salawat Bu, yuk ikut sama saya. Salatullah salam. Masya Allah. Ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,6. Sekarang bapak-bapaknya, ayo yang berlaku jenis kelamin laki-laki, yang kasih malu jenis kelamin kita, bos. Ayo bapak-bapak, ayo salawat Pak. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,5. Nah, ibu bapak diam, kita dengar Pak Asisten. Satu, ketua panitia yang di depan ini semua, aku diam-diam lihat itu Pak Asisten, bos-bos. Nah, ayo yang mewakili polisi, tentara dari situ yang muslim, oh diam, jangan salawat. Ayo Pak Asisten satu, ayo Pak, salawat Pak, ya. Salatullah ala toha. Berapa nilainya? Nilainya 9,9. Ya, beliau yang undang saya. Beliau yang kasih honor. Kalau saya kasih sedikit nilainya, nanti honorku juga sedikit. Pak Bupati, saya itu di Makassar biasa kalau satu malam 2 acara saya. Acara pertama selesai, saya mau ke acara kedua. Buru-buru lah saya, Bu. Mau ke mobil, dikejar sama panitia. Panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa deh? Tunggu dulu. Ustadz, saya diam lah. Datang dia, Ustadz. Nih, dia kasih keluar amplop Pak Bupati. Begitu keluar langsung kusambar juga. Kan gak enak lama-lama di dia orang tuh. Malu kita. Masuk. Saya duduk lah di mobil, saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki malam ini. Begitu jalan jauh-jauh saya tarik itu amplop, penasaran saya berapa sih ini. Saya tarik, astagfirullah Pak Bupati, salah kasih itu panitia. Apa dia kasih saya Pak? Susunan acara. Tapi jangan juga Pak Bupati contoh malam ini Pak ya. Ayo kita salawat bareng-bareng, bisa? Laki, perempuan, anak, dewasa, tua, nenek, tua. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk, bisa? Nyalakan lampu HP-nya. Ayo, nyalakan. Kita sampaikan ke seluruh Indonesia. Ini loh Kabupaten Malinau.
Ayo, saya share nanti di medsos saya, dilihat oleh ratusan juta orang. Ayo, salawat, kasih nyala yang di ujung. Ya, ayo salawat, nyalakan. Yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu. Ayo, naik salawat bareng-bareng. Ya, salatullah, salam ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah. Masya Allah, terima kasih. Simpan kembali. Simpan ya, simpan lagi. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, peristimewa yang saya hormati, Bapak Bupati Kabupaten Malinau, Ibu Ketua DPRD dan anggota Kabupaten Malinau, para pejabat sipil, TNI Polri, tokoh-tokoh masyarakat. Teristimewanya tokoh-tokoh agama, Bapak Pendeta yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ibu-ibu tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Nabi tanya, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ada angkat tangan. Yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jawab, ya sholat rawatib sunnah-sunnahnya juga bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa, bahkan selesai Ramadan dia puasa Syawal. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, dia bayarnya zakat hartanya dan zakat malnya, zakat fitrahnya. Mungkin yang tidak haji ya Rasul, padahal dia sudah mampu. Kata Nabi, dia haji. Loh, kalau begitu siapa paling bangkrut? Nabi bersabda, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Semua sahabat heran. Bagaimana cara anak bangkrut? Bangkrut sembayangnya, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi jelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang sesamanya manusia jelek sifat. Ketika dia setor nanti sholatnya, ya Allah, ini sholatku 20 tahun lamanya saya sholat. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya sama-sama di kantor Malinau. Nah fitnah kak, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi. Yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah, gara-gara fitnahnya saya hilang karierku. Itu dia fitnah saya. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 20 tahun. Habis sudah sholatnya Pak, sekejap habis sholatnya. Dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku. Tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Malinau. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya keriting rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya kalah caleg, kasihan. Padahal saya sudah jual sawah,
Saya sudah gadaikan rumahku. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 20 tahun. Sudah habis sholat, habis puasa. Datang lagi, ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah tetangga di Malinau. Nah, serobot itu kasihan pagarku. Nah, ambil tanahku 1 meter. Saya mau lapor di polisi, tapi temannya ke polsek. Saya minta keadilan di Allah. Gara-gara tanahku diserobot, setiap banjir masuk air di rumahku karena saya tidak punya got. Saya minta keadilan. 20 tahun saya menderita gara-gara tanahku diambil. Allah berfirman, ya sudah, ambil lagi itu zakatnya. Habis sholat, habis zakat, habis puasa, habis haji, habis semua. Masih ada orang yang datang, saya juga pernah disakiti. Saya minta keadilan. Orang yang tadi banyak amalnya, ya Allah, bagaimana ini habis amalku? Dia gak kasih amal aku. Makku kega dicarami ye. Ada Buddhis di sini. Coba tangan. Banyak orang Bugis. Memang ini Pak Bupati orang Bugis jago Pak. Asisten 1 juga tadi saya dengar orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah di Kaltim ini banyak orang Bugis. Saya pergi di Tarakan banyak orang Bugis. Saya pergi di Bontang, namanya itu Bontang Kuala, banyak orang Bugis. Saya pergi lagi ke Samarinda seberang, banyak orang Bugis. Saya datang di sini, banyak juga orang Bugis. Tadi saya ceramah tadi pagi di penjara, di Papan, banyak juga orang Bugis. Maka orang yang baik hubungannya kepada Allah, bagus sholatnya, bahkan hitam jidatnya gara-gara sholat. Kamis dia puasa, depan rumahnya bermusuhan gara-gara parkir, samping kanannya bermusuhan gara-gara pagar, samping kirinya bermusuhan gara-gara got, belakang rumahnya bermusuhan gara-gara sampahnya. Orang seperti ini bangkrut kok nanti di akhir. Ini maknanya halal bihalal. Kita bersatu merapatkan ukhuwah. Halal bihalal itu tidak mesti hanya di bulan Syawal. Kenapa? Karena kau musuhan tetanggamu bisa jadi bulan haji. Ya, maka halal bihalal ini intinya adalah persaudaraan, kerukunan. Halal bihalal itu makna kalau bahasa Indonesianya paling gampang dipahami, saling menghalalkan. Saling menghalalkan itu artinya dua belah pihak. Tidak halal bihalal kalau saya minta maaf, ibu nggak maafkan saya, itu bukan halal bihalal. Biar ibu maafkan saya, tapi saya tidak datang gentleman minta maaf, itu bukan halal bihalal. Halal bihalal, saya minta maaf, bapak maafkan saya, itu halal bihalal. Kenapa? Karena biar bagus ibadahmu kepada Allah, tapi satu komplek tidak suka kamu, bangkrut kau nanti di akhir. Itu pentingnya menjaga persaudaraan bertetangga. Ibu tahu enggak? Ibu kalau tetangga sama saya tanam mangga, lalu mangga saya ranting dahatnya menyeberang pagarnya ibu, maka yang menyeberang pagarnya ibu itu halal ibu punya, bukan lagi saya punya. Meskipun batangnya di saya punya, tapi ranting dahannya menyeberang tetangga pagar, maka yang menyeberang pagar miliknya tetangga. Begitu. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Itu lain lagi ceritanya. Jangan juga ini saya punya. Bu, sudah paham? Tidak ada gunanya berhalal bihalal tiap tahun kalau kau bertetangga bermusuhan
Bu, Bu, siapa ingat pemilu 2019? Masih toh? Masih ingat? Siapa yang bertanding jadi presiden? Siapa? Bapak Joko Widodo melawan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga di Malinau masih baku musuh sampai sekarang. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Cocok, cocok. Kalau tim sukses baku hantam, wajar dia mau jadi menteri. Tim sukses baku maki, wajar dia mau dapat proyek. Kalau kau tetangga, kemarin 2024 siapa bertanding? 3. Sudah tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Yang ada sekarang adalah 00. Ayo bangun bangsa kita. Kau lihat nih kemarin waktu debat, belum dilantik sudah. Kau masih baku musuh. Apa udah apa dong? Maka pilpres jangan membuat kamu berpecah belah. Pilcaleg jangan membuat kamu berpecah belah. Caleg dia dapat kursi, kamu bayar tamu. Iya toh? Iya. Pilpres selesai, sebentar lagi pilkada. Beda calon, silahkan. Mau pilih yang bupati sekarang, oke. Mau pilih Pak Wempi, bagus. Jelas? Bu, ini Pak Wempi bagus tahu. Nah, biar saya mau datang, kalau beliau tidak kasih datang saya. Mau pilkada, siapa calonmu silahkan, tapi jangan kau bermusuhan. Pilcaleg, siapa calegmu pilih, tapi bagaimanapun tetanggamu nanti yang bantu kau kalau mati kau. Maka halal bihalal memberikan kesadaran kepada kita, berbeda halal tapi jangan bermusuhan. Ini pentingnya persaudaraan. Islam sampai mengatakan dalam Quran yang dibaca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Coba lihat persatuan dalam Islam. Pernah lihat sholat jamaah? Pernah lihat? Berapa bahasa? 1. Bayangkan seandainya kita pakai bahasa masing-masing. Nah, yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Juga orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Wallahu ta'ala malepo. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang orang Kutai, Allah ore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah
Yasin. Masya Allah. Coba lihat kalau kita ke masjid, masuk dari arah manapun datangmu, satu arah kamu. Arah apa? Kiblat. Bayangkan kalau berdasarkan arah datangnya. Yang datang dari selatan dia takbir menghadap selatan. Yang datang dari timur dia menghadap ke timur. Yang datang dia menghadap ke sini. Yang datang begini, berdekatan, begitu rukuk. Iya toh? Iya. Maka penting kita bersatu. Berbeda. Mana bisa enak kalau kita semua sama? Kenapa bapak ibu bisa melahirkan anak? Hah? Woi, karena jenis kelaminmu berbeda. Iya toh? Iya. Kenapa kita bisa enak makan? Karena gigi kita berbeda. Nonton bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Coba kalau semua seragam gigimu. Coba lihat gigi kita. Yang di depan namanya gigi seri. Tugasnya apa? Memutus. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Makanya kalau kau makan ayam kau kasih begini. Tidak kau kasih begini. Jatuh gigimu. Masuk lagi ke dalam yang berbeda namanya gigi geraham. Menghancurkan yang kuat. Nggak bisa dihancurkan sini. Iya toh? Bagaimana seandainya gigimu semua gigi geraham? Jelas? Hah? Ibu-ibu, hei, ibu tahu nggak kenapa bisa berdiri dengan baik? Karena jari kakimu berbeda-beda. Coba kalau semua jari jempol, jari-jariku jempol semua. Maka orang kalau tidak bisa menerima perbedaan, itu orang yang tidak tahu bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Ya. Nah sekarang kalau sudah terlanjur kita pilpres, ada pilcaleg, bagaimana sekarang menyambungkan yang sudah? Bagaimana cara menyambungkannya? Menurut Al-Quran, surah Ali Imran, surah apa ibu? Ali Imran, ayat 1, 3, 4. Di situ Allah jelaskan, kalau kau mau menyambungkan persaudaraan di Malinau, satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, sedekah, bersedekah. Kalau ada orang yang pernah marah sama kamu, kasih uang, berhenti marah. Pak Bupati marah-marahi pegawai honor. Ada pegawai honor? Biasanya pegawai honor itu Satpol PP, polisi setengah, 10. Sorry Pak Satpol. Namanya Satpol PP, 5 tahun PTT, pegawai tidak tetap. 7 tahun kemudian PTT, tetap tidak pegawai. Saya tahu lagunya pegawai honor. Tahu lagunya pegawai honor? Ini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Hei, Pak Bupati marah sama pegawai honor. Memang kamu dek, saya sudah kasih kau contoh. Ini caranya. Masa sudah 1 bulan gak jadi pekerjaanmu? Sudah itu dia bilang Pak Bupati, ya sudahlah. Itu saya nasihati kamu dek, supaya kamu kerja dengan baik. Sudah lupakan yang tadi. Nah ini, kamu dompet. Nah ini,
300.000. Pasti dia bilang tadi Pak Satpol, siap Pak, marah lagi besok Pak. Iya toh, hebatnya itu sedekah. Iya, Bu, mau disayang orang, mau dicintai orang, sedekah. Karena tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Saya tanya Bu, senang suami yang pelit atau dermawan? Bapak-bapak, senang ipar yang pelit atau dermawan? Senang bupati yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Masya Allah, tidak ada suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ya, ya, ya. Dia belajar kok ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka kalau mau banyak teman, menyambungkan persaudaraan, jadi penderma. Tapi jangan salah paham, derma dan sedekah itu tidak selalu duit. Apa sedekahnya Pak Bupati? Kalau sedekahnya Pak Bupati uang, berapa kasihan gajinya? Lebih banyak gajiku dari YouTube daripada gajinya Bupati. Iya, gajinya Pak Bupati tidak seberapa. Tapi apa sedekahnya Pak Bupati? Satu, ciptakan milenial mandiri. Kasih bantuan modal kerja, kasih pelatihan, itu sedekahnya Bupati. Apalagi sedekahnya Bupati, bikin sarjana-sarjana di kampung, itu sedekah. Apalagi sedekahnya Bupati, bikinkan lapangan kerja bagi sarjana-sarjana dari Malinau, itu sedekahnya. Dan kau bilang wale piro. Apa sedekahnya Ibu Ketua DPR? Bukan duit. Berapa gajinya anggota DPR? Hanya menandi casing. Cuma gengsi mengundurkan diri. Tapi sepertinya Pak Bupati dan Ibu sama partainya ya. Saya bisa tebak partainya di sini yang menang pasti Demokrat. Ini saya lihat tendanya biru-biru. Andai saja Golkar kuning ini pasti. Ini saja biru, pasti Demokrat. Ini kasih ya, apa sedekahnya Ibu Ketua DPR? Bikin perda yang membuat anak-anak sekolah gampang melanjutkan sekolahnya supaya dia pulang bangun kampungnya Kabupaten Malinau. Apa sedekahnya Pak Polisi? Ciptakan penegakan hukum yang baik. Apa sedekahnya kantor urusan agama? Jangan kasih buku nikah orang yang sudah punya istri. Karena bikin kacau itu kalau ada 2 buku nikah. Iya Bu? Apa sedekahnya masyarakat? Sedekahnya masyarakat jadi ke masyarakat yang gampang diatur. Apa sedekahnya alim ulama? Apa sedekahnya pendeta? Ada sedekahnya biku. Adalah ciptakan dakwah-dakwah yang menyejukkan, jangan saking menghina. Ustadz, sedekahmu jangan kau menghasut. Berbeda pendapat, ada juga ustadz tidak mau menerima perbedaan pendapat. Halal bihalal bid'ah tidak ada pada zaman Nabi. Cocok nih, ini halal bihalal hanya budaya Indonesia. Memang tidak ada pada zaman Nabi, tapi jangan kau bilang sesat. Tidak mau kau maulid, silakan. Tidak mau ke Isra Mi'raj, silakan. Tidak mau halal bihalal, silakan. Tapi jangan kau tuduh kita ini sesat karena kita sama-sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga penceramah kayak dia panitia hari kiamat. Neraka, neraka, neraka. Nenekmu punya. Bu, ada itu di medsos, nama maki-maki kan. Nah tulis itu kan ada situ nah bagi-bagi tuh Ustadz Sunnah 1, 2, 3 ini tidak ada namaku. Ustadz tidak Sunnah, namaku nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustadz tidak sunnah? Nah bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya mau diapa kalau tidak mau tumbuh?
Salatullah ala Yasin. Sedekah ibu-ibu. Bu, ini yang banyak emasnya ya, yang banyak emas-emasnya, sedekahlah, sedekah. Ibu, kalau ibu mati siapa pakai emasmu ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Suamimu kawin lagi, daripada dipakai istri kedua emasmu, lebih baik kau kasih anak yang mau sekolah, sekolahkan amal jariah. Ya Bu, daripada dipakai istri kedua. Pak tidak dengar ceramahku ini, mamanya istriku. Dia bilang, Ustaz, aku dengar itu ceramahmu kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya dulu meninggal nanti Ustaz kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Oh, saya kalau istriku bu sayang. Oh, nah sayang gak juga saya bu. Peluk-peluk. Baru ku bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah bilang, saya tahu jika bohong tapi tidak apa-apa. Itu istri saya bilang, saya bilang, dengar sayang, nah jangankan kamu meninggal, masih hidup kau saja saya selalu berpikir mau kawin lagi, apalagi kalau kau sudah mati. Ya Bu, mau nggak Malinau maju? Kalau ada orang ibu lihat pintar, bagus akhlaknya, tapi tidak bisa sekolah karena dia miskin, kasih tahu Pak Bupati. Bupati, tetanggaku pintar, mungkin perlu dikasih beasiswa. Ternyata tidak ada anggaran. Ibu bapak yang kaya, sekolahkan ini anak. Dia jadi orang baik, itu yang disebut amal jariah. Meskipun ibu sudah jadi tulang belulang, habis dagingmu karena makan tanah, amalmu tetap mengalir karena kau punya anak yang kau sekolahkan. Alhamdulillah, makanya 2 periode bagus. Ya, coba ndak jauh ini Malinau, ku bawa ke semua anakku sekolah supaya gratis. Ada ndak program nikah gratis di sini? Bukan yang ada suaminya, bukan yang ada istrinya, yang bujang. Saya mau daftar kalau ada Pak Fatih. Bukan untuk saya, untuk anak pesantren saya. Ya, sedekah. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi yang putus, kata Al-Quran, wal afina anin nas, memaafkan orang. Ibu-ibu, jangankan memaafkan tetangga, jangankan memaafkan temanmu, memaafkan saja suamimu yang salah terima WhatsApp. Ini semua. Siapa mau ambil itu suamimu? Jelek. Siapa mau ambil suamimu? Jelek, pegawai honor. Untuk hidup saja kau tidak cukup. Maka ibu-ibu, bermula dari rumah. Bagaimana mau rumah tinggi, rumah tangga romantis? Bagaimana rumah tangga mau bahagia kalau suami istri pendendam? Maka Ramadan setelah selesai, kalau ada salahnya suamimu, maafkan. Tapi Nabi bilang istri, saya sudah maafkan Ustaz, tapi saya susah lupa. Itu tuh ibu-ibu kan ahli sejarah. Betul? Betul ya Bu? Nah, itu yang membuat kau gampang masuk neraka. Sudah 30 tahun suamimu carikan kau nafkah.
Nah belikan ke rumah dengan cicil, ya, dia hidupi kamu meskipun kau juga tidak cantik, suka ngomel, malas masak, tapi suamimu setia. Hanya karena menerima WhatsApp lope-lope, kamu memang terpilih. Kau ketawa karena bayangkan dirimu sendiri toh. Anehnya bertengkar, hamil lagi. Ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Bukan saya bilang, Nabi. Satu di antaranya istri yang suka menghina suaminya. Dia tidak mau terima itu, tidak mau terima. Kepala batu. Marah boleh, tapi jangan memaki. Tidak kusangka bang, saya sudah serahkan cintaku lahir batin, kutinggalkan tanah lahirku di Bugis. Aku ikuti kamu hanya pegawai honor, tapi saya ikhlas gajimu seadanya. Tapi tidak kusangka bang, kau sakiti perasaan. Boleh kalau begitu, boleh, tapi menghina haram. Apa menghina? Memang kau bodoh. Sudah sedikit gaji jelek mukamu. Itu tidak boleh. Dia bilang begitu. Tenang kau pak, saya bela kau ini malam pak. Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Tapi nak kasih pecah piring Ustaz. Kalau nak kasih pecah piring, bantu kasih pecah semua. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takut sama istri. Salatullah salatullah ala yasin. Jadi menyambungkan silaturahmi, 1 sedekah, 2 memaafkan. Bagaimana cara minta maaf? Menurut syariat bukan dengan cara WhatsApp. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ujung rambut sampai ujung kaki, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? Kalau kau salah sama orang, kau hianati caleg, 1, datang ke pergam. Dia tidak maafkan saya Ustaz, datang 2 kali lagi. Tidak dimaafkan, datang 3 kali. Syaratnya harus 3 kali minta maaf. Tapi tetap dimaafkan, insya Allah Allah yang hadapi dia nanti yang tidak memaafkan kamu. Caranya, jabat tangannya. Bagaimana kalau perempuan? Kalau kau nafsu jangan jawab. Kalau saya mahasiswiku yang di Unhas masih muda, saya jabat tangan. Tidak. Kenapa? Dia muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya tidak gagal. Saya akui bu, saya tidak gagal. Apa saya ini? Pendek, ceper, hitam, pesek, kurus. Tapi betul saya tidak gagal. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Ayo, hei. Mahasiswi saya tidak jabatan. Tapi kalau mama-mama 70 tahun saya jabatan. Kenapa? Tidak mungkin saya nafsu sama orang tua. Tidak tahulah kalau dia nafsu sama saya. Ya, Bu, jabat tangannya, pandang matanya. Jangan kau jabat tangan sambil terima telepon. Iya. Tidak
Tidak boleh. Bapak kepala dinas, Pak asisten, kalau datang anak buahmu minal aidin wal faizin, jabat tangannya, pandang matanya baik-baik, senyum. Kalau dia muslim, salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima ini yang penting, sebut judulnya dosamu. Pak Bupati, maafkan saya. Kenapa dek? Ada pernah hilang laptop di kamarnya Bapak? Ini syaratnya begitu. Saya yang ngambil Pak. Saya sudah pecat itu satpol. Ternyata kau yang ngambil. Kata Pak Bupati, saya maafkan kamu. Kau pergi terus terang sama yang saya sudah pecat. Lalu itu laptop kas kembali. Selama barang tidak dikembalikan, maka selama itu maafmu akan ditolak oleh Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengambil kantor inventaris pemerintah Kabupaten Malinau, kas kembali besok. Rumah-rumah dinas, kalau masuk kepala dinas, keluar kepala dinasnya, hilang gorden, hilang piring, hilang AC, hilang kulkas. Kerjasama sama kepala pembagian umum. Hati-hati. Yang ketawa, saya seru sini. Yang pernah ambil barangnya tetangga, tanahnya tetanggamu kau ambil, kalau kau minta maaf kas kembali itu tanahnya orang. Yang pernah ngambil uangnya caleg dan kau tidak tusuk, kas kembali itu besok. Ya. Yang ketiga, cara menyambungkan silaturahmi menurut Al-Quran tadi, menahan hawa nafsu, menahan marah. Marah tidak disenangi Allah. Menghukum orang yang salah tidak berarti memaki. Dan keempat, karena waktu terbatas. Lanjut. Kok kira saya ikut pilkada? Pak Yampi yang harus lanjut, bukan saya. Pak Wempi yang lanjut, Pak itu bukan saya kan ceramah. Yang keempat, cara menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada orang. Kalau dia sakiti kita, ajaran Islam mengajarkan, kalau kau ditempeleng, maka tempeleng dia seperti yang kau rasakan sakitnya. Tapi ingat, memaafkan dia jauh lebih baik. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mukhlisin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, muhsinin, tapi dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Masih ingat kisahnya Rasulullah? Ya kan, Nabi pergi ke masjid, tiba-tiba dari ketinggian ada orang muda Yahudi kena kepalanya Nabi. Apakah Nabi ambil batu? Tidak. Nabi bilang, salah tempat ludaku, walaupun kena apa-apa. Besok lewat lagi, kan dibayar ini orang untuk menteror Nabi. Kepalaku lagi kena. Tapi don't worry, be happy. Tidak ada dalam buku itu be happy, bahasa anak dasar. Sudah, hari ketiga lewat lagi Nabi. Mana ini langgananku? Biasanya ada di sini Laika. Selesai sholat Nabi bertanya, ada yang tahu rumahnya si Fulan? Ya Rasul. Di mana dia? Itu. Kenapa? Saya cari, biasanya kalau saya lewat ada dia di atas sini, tapi tidak ada. Oh sakit ya Rasul. Kalau kira-kira ibu 2 kali diludahi tiba-tiba dengar sakit, apa ibu bilang? Rasaku. Tapi apa? Nabi pulang ke rumahnya. Istriku, ada roti? Ada. Dan kurma? Ada. Bungkus nih. Kemana? Mau kak pilih pasien. Langgananku. Sampailah di rumahnya. Assalamualaikum. Siapa? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Kananmu. Kak mati saya. Nama balas Muhammad. Buka.
Saya tadi lewat di tempat biasa. Rindu tuh aku rasa digabu. Saya cari-cari ternyata sakit kok. Ini ada roti sama kurma. Saya doakan kau cepat sembuh. Inilah yang disebut menyambungkan silaturahmi. Kalau ini Bapak Ibu amalkan, maka Kabupaten Malinau siapapun yang ganggu masyarakatnya kompak. Amalkan pesan Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Iya, ada anak muda jalan-jalan pergi menyatakan cinta, tiba-tiba padam lampu tahan tuh kakinya, tuh kaki tahan tuh, semua badan merasakan. Pertama bereaksi mulut, berikutnya mata mencari, berikutnya mulut meniup, berikutnya tangan mengusap. Coba kompaknya, kakinya bermasalah, semua tubuh berikut merasakan. Tidak ada orang jalan tahan tuh, tak rasa kopi kok jalan, jalan. Begitu mestinya Kabupaten Malinau. Ada yang ganggu bupati, masyarakat Malinau merasa kesakitan. Ada rakyat yang terganggu, polisi, tentara, pejabat marah, jangan kau hina rakyat. Itulah yang disebut ukhuwah, persaudaraan. Sudah tidak laku, ini pribumi, ini non pribumi, ini penduduk lokal, ini pendatang. Tidak, kita semua masyarakat Malinau yang cari nafkah hidup dan mencari nafkah di tempat kita. Itulah yang disebut ukhuwah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Salah satu sedekahnya Pak Bupati mendatangkan Ustadz Dasat di tempat ini. Karena kalau majelis taklim mau mengundang saya, tidak ada saldo. Mahal tiket, 3 kali pindah pesawat. Nek perahu mah postas kapal laut, saya tidak mau, mabuk orang. Masuk saya bicara, saudara-saudara sekalian. Untung ada Pak Wempi, beliau pesan kepada panitia, undang Pak Ustadz. Kalau tidak ada pesawat, kita sewakan pesawat khusus. Padahal beliau non muslim, tapi peduli terhadap dakwah di tempat ini. Wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada beliau. Dengan cara apa? Program-program kerjanya kita kawal dan kita doakan beliau sehat walafiat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin berpantun karena penitia asisten tadi sama Pak Bupati berpantun, maka saya juga ingin berpantun. Bilang cakep Ibu ya. Buah nangka, buah pepaya, buah durian, buah nanas, itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya, di kabupaten ini kami hidup dan mencari nafkah. Lindungi tempat kami ini ya Allah. Berkahi kampung kami ini ya Allah. Tunjukkanlah kepada pemimpin kami yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan kepada pemimpin kami yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada pemimpin kami memerangi kebatilan itu. Ya Allah, Zat yang maha mengatur dunia ini, sempurnakanlah segala pekerjaan kami. Ya Allah, Zat yang membalas segala kebaikan para hambanya, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan
waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.